Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi ataupun web quizzes agar kita bisa membuat soal ataupun pengajaran melalui sistem daring atau online. Di sini khususnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk membuat soal interaktif ya melalui aplikasi quizzes ya. Pertama-tama ya, kita harus terkoneksi dulu dengan internet ya tentunya. Lalu internet tersebut harus stabil jika nanti kita ingin mengupload gambar ataupun audio untuk soal kita ya, jika ada gambar dan audio nanti. Lalu kita buka aplikasi browser kita masing-masing, bisa menggunakan aplikasi browser apapun, ketikkan quizzes.com. Akan muncul seperti ini ya. Saya akan langsung masuk ke dashboardnya karena saya sudah daftar ya, masuk ke dashboard langsung. Jika belum daftar maka akan tampilannya seperti ini, belum pernah daftar. Lalu kita melakukan sign up di sini, pilih saja yang sign up lewat Google ya, Google kita. Jadi akan tekan otomatis ya, masuk berdasarkan Google yang sudah ada di browser kita gitu. Kita pilih saja, saya menggunakan email yang ini. Nah, biasanya kalau sudah daftar akan masuk seperti ini. Kalau belum daftar ya kita akan diminta untuk memilih apakah kita sini sebagai guru atau teacher ataukah kita sebagai murid, student ya. Jadi kita akan pilih sebagai guru, teacher. Setelah memilih kita akan tampilannya seperti ini. Ini lalu kita bisa lihat di sini ya, ada banyak macam tool ataupun menu-menu yang diberikan tuh. Untuk pengaturan sini prepare ini untuk menyarankan ke teman, ada memes ya. Ini untuk kirim gambar, collection ini collection untuk misalnya apa-apa yang sudah kita upload, yang sudah kita buat gitu. Ini ada kelas, ini kita bisa membuat kelas seperti halnya Google Classroom, tapi saya rasa kalau saya lihat ini sudah terhubung dengan Google Classroom ya. Jadi kita bisa membuat di Quizy, lalu nanti kita sambungkan ke Google Classroom kalau kita sudah punya. Report di sini adalah untuk lihat hasil ya, hasil dari soal-soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Jadi kita bisa lihat, bisa print di sini nanti. Ini ada quiz. Nah, my quiz ini quiz-quiz yang sudah kita buat ya, atau soal-soal yang sudah kita buat. Dan juga bisa find quiz, ini mencari quiz-quiz yang sudah dibuat orang-orang yang bisa dilihat, nanti bisa kita contoh. Lalu kita bisa create new quiz ya, jadi kita create new quiz saja ya. Kalau join game ini kalau kita ingin menjawab soal-soal yang sudah dibuat orang-orang. Nah, kita create saja nih quiz. Jangan lupa buat namanya dulu, misalnya kebetulan saya tag 1 gitu. Kita pilih di sini relevan subjeknya itu education atau pendidikan. Lalu kita next. Nah, disini akan ada pilihan. Ini kita buat soalnya seperti apa. Ini ada multiple choice dan ganda, checkbox ini memilih, checklist, fill in the blank ini seperti apa? Isian nih, esai. Ada poll ini step polling atau memilih ya, siapa paling banyak gitu. Open end saya belum pernah ini menggunakan, tapi kita akan berfokus saja ke multiple choice ataupun fill in the blank ya.
Fill in the blank nantinya mungkin di video berikutnya. Ini kita mulai di multiple choice dulu. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini ya. Multiple choice seperti ini ya, ada inputan untuk soal, bisa dimiringkan juga, garis miring ya, jenis tulisan besar atau kecil. Lalu di sini ada untuk ya masukkan rumus ya, kalau matematika, fisika gitu ada rumus, kita masukkan. Nah, seperti ini tampilannya ya. Jadi kalau saya sarankan sih lebih baik rumusnya itu diketik di Word, lalu di screenshot, dibuat gambar, lalu kita masukkan ke media ya, jadi gambar gitu lebih mudah. Tapi kalau ingin buat di situ, ingin mencoba ya saya persilahkan gitu. Di sini ada audio biasanya ini bahasa Inggris ya, ada listening section. Nah, saya contohkan misalnya soalnya, saya cari soal dulu ya, bukan soal saya. Nah, soal one ini ya, seperti ini. Saya lihat dulu ada soal yang gambar, ada itu soal lain saja, jadinya saya nantinya akan juga menunjukkan soal yang menggunakan gambar gitu. Untuk soal IG saja, ini ada gambarnya sebagai contoh saja. Nah, jadi kita bisa copy pastekan soal kita di situ. Nah, saya mulai dengan gambar saja, jadi kita screenshot saja gambar ini atau rumus, biasa rumus di matematika atau fisika kita screenshot. Kalau saya menggunakan ada nama aplikasi black screen ya, atau kita juga bisa menggunakan snipping tool. Kita ketik saja di pencarian Windows kita, snipping tool yang ini. Jadi kita bisa buat ya. Kita bisa selecting di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa save, kita simpan misalnya di picture, kita pilih bagian JPG, kita ganti dari misalnya 1 kita save, kita keluar dari sini, kita kembali lagi ke wizards-nya, kita ke media, kita klik ataupun bisa kita drag, saya klik saja, kita cari misalnya ini screenshot saya yang lain ya, tadi di picture kan, kita picture. Nah, kita masukkan, dia akan muncul di sini, muncul seperti itu. Lalu kita masukkan soal, kita copy saja soalnya, kita copy, pastikan di sini. Kita ganti kartu tadi di bawah, tapi gambarnya itu di atas, jadi di atas. Di atas ini ada logo. Kita ketik kopikan juga ya, pilihan gandanya. Jangan lupa ya, ABC-nya itu dihapus. Ketik saja sini, kita juga bisa ngetik sendiri.
Kalau jawaban di sini cuma 4, inputan jawabannya 4, kita add answer option lagi jadi 5, tulis lagi gitu. Nah, lalu kita tandai kunci jawabannya. Bagian kiri ada checklist. Kalau checklist aktif itu jawabannya gitu. Kalau yang soal yang bergambar kita bisa masukkan di sini. Seperti hal yang tadi ya. Jika sudah kita save. Nah, maka akan hasilnya seperti ini. Jadi nantinya bisa dilanjutkan saja untuk soal-soalnya ya. Kita juga bisa mengatur berapa lama batas waktu mereka untuk menjawab soal. Salah 1 menit. Jika sudah kita finish saja. Di bawah juga kalau kita ingin menambah soal kita bisa klik multiple choice, ataupun kita juga bisa menggunakan jenis soal yang lain juga, soal checkbox, fill in the blank, full, dan lain-lain itu ya. Nah, sudah kita finish saja. Ini adalah detailnya nanti untuk quiznya, dan bisa kita berikan gambar, misalnya gambar kelas kita gitu kan. Ini selection language-nya kita bisa ubah bahasa Indonesia. From-nya ini kelas berapa biasanya kan, dari kelas berapa soal ini, kelas 11 sampai kelas 11. Ininya siapa saja yang bisa melihat quiz kita ya. Kalau kita publikkan ini akan jelas semua orang, tapi kalau saya ini visible saja gitu, privat, jadi cuma siswa kita yang bisa melihatnya. Save. Ini untuk nge-share soalnya ke guru-guru lain gitu misalnya. Lewatkan saja yang itu. Nah, jika sudah, sekarang kita mengatur penjadwalannya di ASIC how ya. Nah, sini misalnya berapa soal ini akan muncul kapan gitu, misalnya hari ini gitu kan, ini misalnya tanggal 3 April ya, jam berapa ya, kita ubah saja sini misalnya jam 8.30, ini kan baru jam 8.16. Jadi nanti 14 menit lagi soal ini 13 menit lagi soal ini akan muncul gitu. Kita ke bawah kan, ini assignment ini kelas nih, misal kita sudah menyiapkan kelas di Google Classroom, biasanya kita bisa langsung gitu menarik mereka yang ada di Google Classroom kita. Tapi kalau belum membuat Google Classroom ya, jadi ini tidak perlu. Nanti kita akan manual mengirim kode masuknya ke siswa kita di grup WA. Lalu di advance sini ya, ini student itemnya ini berapa banyak siswa yang bisa masuk ataupun mengambil kuis kita gitu. Kita pilih saja unlimited, jadi banyak semua siswa kita. Ini show answer in the game ya, apakah gamenya soalnya dalam bentuk game ya. Jadi saya rasa di on kan saja dua-duanya ya, jadi lebih menarik gitu ya, mereka jadinya bisa saling berkompetisi nantinya menentukan. Jadi gameplay settingnya ya, yang paling penting itu timernya kita aktifkan, jadi mereka bisa lihat satu soal yang ini berapa lama gitu kan. Kita nantinya mungkin akan buat soal yang susah, nah kita kasih waktu tidak 1 menit, 5 menit soal yang paling susah. Soal yang mudah mungkin 1 menit gitu kan. Lalu kita lihatkan juga leaderboard, show leaderboardnya, siswa nanti bisa kembali melihat gitu soal-soal yang dia jawab dan lain-lain. Kita aktifkan saja semua. Ini shuffle-nya ya. Jadi ini diacak pertanyaannya, lalu di bawahnya jawaban diacak juga. Ini membiarkan siswa untuk melihat jawaban yang salah gitu, mana yang salah mana yang benar ya. Ini bisa lihat karena di sini bentuknya siswa itu diharuskan untuk
menjawab bersama-sama seluruh kelas ya, tidak bergantian. Jadi ya kita aktifkan saja biar mereka bisa melihat gitu. Tapi kalau posisinya satu kelas 5 orang dulu, nanti 5 orang berikutnya yang belum masuk, ininya kita matikan agar siswa berikutnya tidak tahu jawaban yang benar dan salah. Play musik, nah ini bisa di on kan, biar mungkin nantinya kalau ada musiknya lebih enak tuh dengar. Tapi kalau mungkin tidak aktifkan ya boleh juga gitu. So mimis ini setiap kali ada pertanyaan setelah selesai biasanya akan muncul gambar gitu kan, misalnya selamat bekerja keras dan lain-lain lah gitu, nanti akan muncul kalau kita show kan. Ini seperti ini contohnya ada di bawah. Nah, kan past the table dan lain itu, tapi dalam posisi bahasa Inggris ya. Kalau saya tidak aktifkan saja. Jadi setelah itu baru kita host game, kita aktifkan. Jadi yang kita nanti kita sharing atau kita kasihkan, kita berikan ke siswa itu adalah kode yang ini, 6 angka ini kita share ke siswa, lalu siswa akan masuk lewat aplikasi Quizzes mereka yang ada di HP. Jadi mereka tinggal join game atau join quiz biasanya, lalu mereka akan masukkan yang ini, kode ini. Nah, kita juga bisa share-nya itu lewat Google Classroom kalau kita punya Google Classroom. Ini ada end game, ini kalau kita ingin mematikan ataupun menyelesaikan gamenya secara paksa gitu kan. Ini kalau saya rasa tidak perlu, nantinya akan kalau waktunya sudah habis tidak akan mati otomatis gitu. Misalnya kalau kita mulai jam 8.30, total semua soal kita ada 10 dan satu soalnya itu ada 1 menit, berarti hanya waktunya 10 menit. Dan jam 8.40 nanti soal akan selesai secara otomatis. Itu juga harus kita jelaskan kepada siswa agar siswa harus online ataupun harus membuka aplikasinya pada jadwal yang sudah ditentukan gitu agar tidak telat. Oke, saya rasa seperti itu. Tapi sebelum itu maksudnya saya jelaskan dulu bagian report dulu, karena setelah selesai mereka mengerjakan soal maka kita harus membuat report ataupun hasil dari soal yang sudah mereka kerjakan. Jadi kita klik soal yang tadi kita buat ataupun yang telah selesai siswa kerjakan. Yang di report itu yang sudah selesai ya. Jadi kalau posisi masih running ya tidak bisa dibuat report ya. Kalau contoh seperti ini yang kemarin saya sudah buat yang sudah selesai, kita klik. Nah, kita klik di sini maka tampilannya akan seperti ini. Soal yang saya buat ada satu siswa misalnya yang ini akun saya yang sudah menjawab ya. 3 soal benar, 1 soal salah misalnya. Kalau kita ingin ngeprint hasilnya, ini kita bisa klik bagian print ataupun bisa kita download hasilnya ya bentuk PDF. Kita pilih saja yang semua all player report ya, jadi semua siswa dalam satu laporan akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa save as to PDF. Jadi kita save-nya itu keluar PDF, file PDF-nya. Kemudian kalau kita sudah tersambung ke printer, kita bisa langsung print. Kalau di sini saya tidak tersambung ke printer, saya save saja oleh PDF. Saya save, dia akan muncul ya, tempat save-an bentuk PDF di bagian download. Akan terdownload gitu PDF-nya. Seperti itu ya. Jadi sekian dulu video penyelesaian untuk quizzes ya, quizzes ya. Jadi kalau kurang jelas nanti bisa cari-cari lagi informasi-informasi di video lain atau website lain.
Di video berikutnya saya akan membuat untuk khusus siswa ya, siswa mendaftar dan menjawab soal.